perubahan fasa carrier ya. Nah, pergeseran fasa ini dapat kita gambarkan sebetulnya dalam bentuk apa namanya diagram fasa nanti. Namun kita lihat signalnya ya. Jadi intinya adalah sinyal digital yang kita berikan pada modulator adalah merupakan baseband sinyal digital bipolar. Bipolar artinya ada dua polarisasi, plus satu dan minus satu ya. Jadi signal baseband digital yang kita berikan, cara kita modulasi pada modulator itu adalah signal bipolarity, signal yang memiliki dua polaritas, plus satu dan minus satu, di mana plus satu itu adalah merepresentasikan bit 0, sedangkan plus satu merepresentasikan bit 1. Nah, modulator yang kita pakai itu adalah modulator ring modulator, di mana dia akan mengubah dua tegangan plus satu atau minus satu itu yang merepresentasikan simbol 0 atau dan 1. Ya. Dimana ketika inputnya adalah plus satu yang merepresentasikan bit 1, nah sedangkan signal carrier kita adalah signal sinusoidal, yaitu di sini ditulis sebagai sinyal cosinus omega 0 t ya. Cosinus omega 0 t. Nah, sehingga hasilnya adalah ketika inputnya adalah berharga plus satu, proses modulasi adalah proses perkalian antara input baseband signal dengan carrier ya. Jadi satu kalikan dengan cosinus omega 0 t adalah plus cosinus omega 0 t. Nah, ketika inputnya berubah dari plus satu menjadi minus satu atau simbol 0, ini pun sama prosesnya, kita kalikan dengan cosinus omega 0 t, hasilnya adalah minus cosinus omega 0 t. Nah, ini pun dapat kita tulis sebagai cosinus omega 0 t plus V. Artinya apa? Artinya ada tambahan fasa ya. Jadi minus cosinus omega 0 t dapat kita tulis sebagai cosinus omega 0 t plus V. Nah, jadi kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah merupakan blok diagram daripada proses modulasi ya. Nah, inputnya seperti yang saya katakan sebelumnya, inputnya adalah sinyal baseband digital bipolar. Jadi sinyal bipolar yang memiliki dua polaritas plus dan minus, di mana plus satu volt itu merepresentasikan bit 1 ya, lalu minus 1 volt merepresentasikan bit 0. Nah, kemudian ini akan kita modulasi, nanti saya terangkan sebelumnya, bila mana inputnya berharga 1 atau bit 1, maka hasilnya adalah 1 kalikan dengan carrier, di mana carriernya adalah cosinus omega 0 t ya. Hasilnya adalah plus cosinus omega 0 t. Demikian pula bila mana inputnya berarti minus 1 ya, hasilnya maka minus cosinus omega 0 t. Nah, di sini ada filter baik yang di depan maupun setelah proses modulasi ya. Yang di depan adalah merupakan filter low pass, nah sedangkan setelah modulator filternya filter band pass. Fungsi daripada filter ini kita ketahui ya, di mana fungsi daripada filter low pass filter itu adalah membatasi band frekuensi daripada baseband signal kita. Nah, udah kita pahami bahwa baseband sinyal digital itu kan merupakan signal yang memiliki spektrum frekuensi yang sangat lebar sekali, yang sangat luas. Nah, menurut Nyquist, ini nggak perlu kita transmisikan semua komponen spektrum frekuensi tersebut. Kita batasi pada loop yang pertama, yaitu pada frekuensi Nyquist. Dan selanjutnya, hasil daripada filterisasi adalah merupakan spektrum signal yang dibatasi pada bandwidth Nyquist. Dan selanjutnya kita sebut sebagai band limited signal, ya, ST. Oke. Nah, kemudian kita modulasi dengan carrier cosinus omega 0 t. Nah, kemudian sama ya, setelah
pas modulator, kemudian sama di filter. Cuma di sini filternya adalah filter band pass filter. Ah, maksud daripada atau fungsi daripada band pass filter itu sama, juga membatasi bandwidth spektrum hasil modulasi. Tentunya pun sama, kita batasi pada bandwidth nih nukleus. Nah, tentunya bentuk spektrum ya, hasil low pass filtering dengan band pass filtering tentunya beda. Akan kita tunjukkan ya. Oke, nah di bawah gambar di sini adalah yang saya katakan tadi adalah bentuk spektrum atau diagram, eh, apa namanya, diagram, vektor diagram, maaf, vektor diagram dari hasil modulasi yang tadi saya katakan ketika terjadi perubahan keadaan dari -1 ke 1 atau dari 1 ke -1, terjadi pergeseran fase ya, fase sebesar 180 derajat. Ini dapat kita gambarkan dalam bentuk vektornya dan merupakan seperti ini. Jadi antara 180 derajat dengan 0 derajat ya. Nah, ini merepresentasikan dua fase carrier, yaitu uh, fase 180 dengan 0 derajat, di mana 0 derajat adalah plus 1, 180 derajat adalah minus 1. Oke, jadi 0 adalah simbol 0, 180 derajat, maaf, 0 adalah simbol 1, 180 derajat simbol 0. Nah, sebelum ke sini mungkin akan saya terangkan bagaimana bentuk spektrumnya ya. Untuk itu saya akan menggunakan, eh, apa namanya? Saya akan menggunakan pen ya. Mudah-mudahan sudah dapat dilihat. Enggak, Pak. Baik. Jadi akan saya gambarkan ya. Pertama-tama akan saya gambarkan bentuk blok diagramnya. Seperti ini kan. Jadi jadi kita punya modulator ya. Namun sebelumnya ada apa? Ada namanya filter. Kita filter. Filternya adalah filter low pass filter ya. Nah, hasil filtering kemudian kita modulasi. Kita modulasi dengan carrier, yaitu adalah G, maaf ya, carrier-nya adalah fungsi GT ya, adalah cosinus omega 0 T. Nah, hasil modulasi kemudian akan diputar kembali, namun bentuknya adalah filter band pass, band pass filter ya. Ini hasil. Nah, inputnya adalah merupakan input digital bipolar ya, yang memiliki polarisasi +1 atau -1, di mana +1 itu melambangkan simbol 1, -0, ya, -1 melambangkan simbol 0 ya. Nah, fungsi daripada filter ini tentunya membatasi spektrum bandwidth-nya ya. Dimana kalau kita tahu di sini kita gambarkan bagaimana bentuk spektrum sebelum difilter atau bentuk spektrum basebandnya kan seperti ini ya. Ini kan frekuensi, ini adalah levelnya ya, katakan P. Oke.
Nah, kalau frekuensinya adalah seperti, durasinya adalah seperti T, berarti di sini 0, T, ya, 2 per T, 3 per T, 4 per T, dan selanjutnya. Nah, kalau T-nya misalkan 1 milisecond, ya, berarti frekuensinya berapa? Frekuensi adalah 1 per T sama dengan 1 per 1000, itu sama dengan 1000 kHz. Ya. Berarti ini adalah 0, 1000, 2000, 3000, 4000, dan seterusnya. Di mana frekuensi itu sama dengan 1 per T Hz. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini kalau nggak kita batasi, ini akan melebar terus spektrumnya. Nuklis mengatakan bahwa kita tidak perlu apa namanya membatasi maaf, kita nggak perlu mentransmisikan semua komponen frekuensi ini. Jadi cukup pada loop yang pertama saja, yaitu kita batasi pada frekuensi ini nuklis, yaitu pada frekuensi berapa? 1/2 T. Jadi kita cukup hanya sama memfilter ini saja, mentransmisikan ini saja ya. Yang lainnya ini nggak perlu kita eliminir dan cara kita filtering. Jadi di sini setelah difilter, bentuk spektrumnya adalah seperti ini sekarang. Ya, setelah difilter, bentuknya seperti ini. Ini aja ya. Ini 0, karena frekuensinya dari tadi berapa? 1000 kHz. Kalau kita batasi pada frekuensi nuklis, di mana frekuensi nuklisnya adalah 1/2 T, berarti frekuensinya berapa? 500 Hz. Ya. Berarti di sini adalah 500 Hz. Dari 0 sampai 500 Hz. Jadi cukup ini saja yang akan kita permisikan, akan kita mau modulasi. Berarti ini yang kita sebut sebagai apa? Yang kita sebut sebagai nucleus band, bandwidth satu sebagai BN, ya. BN dan nucleus band. Nah, ini akan ditransmisikan, artinya kita modulasi dengan cosinus omega 0 T, hasilnya adalah tadi udah saya dijelaskan, di mana ini adalah sinyal ST, ini sinyal GT. Proses modulasi adalah merupakan proses perkalian. Jadi proses modulasi adalah proses perkalian. Ya. Di mana ST kalikan dengan G, GT hasilnya adalah ST. Kalau kita kalikan dengan GT, hasil produknya adalah plus minus E cosinus omega 0 T. Ya, gitu. Omega 0 T kita tahu adalah apa? Omega 0 T adalah 2 pi FT. Ya, F 0 T. Oke. Nah, cuman di sini tulis dalam bentuk radian, dalam bentuk omega, hingga bentuk frekuensi. Jadi baseband signal kita ini setelah kita batasi, ini yang kita sebut sebagai band limited signal. Ini yang kita sebut sebagai band limited signal. Artinya signal yang sudah kita batasi pada bandwidth nucleus. Oke. Nah, kemudian ini kita modulasi, ya. Kemudian proses modulasi pada perkalian kan. Hasilnya adalah ini. Kemudian kita filter dengan band pass filter, maka hasilnya di sini apa? Bagaimana bentuk spektrumnya? Bentuk spektrum bagaimana? Bentuk spektrum dari signal hasil modulasi bentuk spektrum hasil modulasi seperti ini, di mana kita modulasi dengan frekuensi F0, ya, karena di sini omega 0 berarti frekuensinya adalah F0, berarti di sini F0. Oke. Nah, kalau misalkan
ini frekuensinya adalah 100 kHz, ya tadi udah katakan kan, frekuensi FA-nya adalah sinyalnya ada 100 kHz, maka hasil modulasinya adalah seperti ini, ya seperti ini. Oke, jadi saya gambarkan kayak begini saja. Di mana ini kan jatuh di berapa? Jatuh di frekuensi F0 tambah dengan FA, ya di sini F0 minus FA. Di mana FA-nya adalah berapa nih? FA-nya adalah 1000 kHz. Nah, kita nggak tahu F0 itu berapa frekuensinya. Pokoknya kita modulasi dengan carrier yang frekuensinya tentunya lebih tinggi daripada frekuensi inputnya atau frekuensi baseband signalnya. Ya. Katakanlah misalnya 1000 kHz tadi, maka di sini adalah 1000. Nah, di sini misalkan kita modulasi dengan F0, F0-nya misalkan ya F0-nya adalah 10 kHz. Oke, sinyalnya adalah 1 kHz. Ini bukan 1000 kHz ya, maaf. Ini adalah 1000 Hz ya. Salah saya. Tolong dikoreksi. Di sini 1000 Hz atau 1 kHz. Ya lah, 1 kHz. Berarti ini adalah 10 kilo. Di sini adalah 11 kHz. Di sini adalah 9 kHz. Gitu ya. Ini adalah hasil modulasi. Nah, sebetulnya ada spektrumnya seperti ini sebetulnya ya. Ini sebelum difilter. Seperti ini. Terus begini ya. Nah, kemudian kita filter dengan baseband yang cut di nukleus frekuensi, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Nah, berarti sekarang bandwidth nukleusnya berapa? Bandwidth nukleusnya berapa? Setelah modulasi, bandwidth nukleusnya adalah ini. Ya, bandwidth nukleusnya adalah ini. Berapa nih? Sorry, ini bukan bukan 11 ya. Maaf nih. Salah lagi saya. Ini bukan 11. Maaf, ini salah. Tapi kan kita 5 kHz bukan 1 kHz. Jadi setelah difilter dengan low pass filter, ini 1 kilo frekuensinya. Ya. Maaf, 500 Hz. Berarti di sini adalah berapa? Satu, 1,5. 1,5 atau 1 list. Ini aja lah, sudah jelas ya. 1 list. Sorry, ini saya keliru. Jadi carrier-nya adalah 10 kHz. Kita modulasi dengan baseband signal yang sudah kita batasi bandwidth-nya. Yang frekuensinya adalah 500 Hz ya. Berarti di sini adalah 1,5 atau 1500 Hz. Di sini berapa? Di sini 9500 Hz. Ya, maaf, tadi saya salah ngomong ya. Jadi Recording stopped. baseband signal kita adalah bandwidth-nya 500 Hz ya. Kalau kita modulasi dengan carrier yang frekuensinya saya misalkan tadi adalah 10 kHz, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi spektrumnya adalah sentralnya adalah carrier 10 kHz, yang USB-nya atau upper side B-nya adalah F0 tambah dengan FA, di mana FA-nya adalah ini, maaf, FA-nya adalah ini, ya, bukan 1 kilo, tapi 500 Hz, ya. Setelah kita batasi adalah ini adalah F. Nah, satu list di sini adalah
upper sevennya menjadi 10 kilo tambah dengan FA adalah 500, berarti 10 kilo tambah 500 Hz adalah 10.500, juga salah juga saya. Maaf, ini bukan 1.500 tapi 10.500 atau 1,5 kilo. Nah, sedangkan yang di sini adalah 9.500 Hz, betul ya. Jelas ini? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas, Pak. Nah, berarti sekarang bandwidthnya berapa? Bandwidthnya antara ini ke sini itu berapa? 1 kilo, ya. Bedanya kan berarti 1 kilo kan? Atau 1.500 kurang 1.500 adalah 1000 1000 Hz. Oke, ada pertanyaan? Jadi bandwidth frequency sekarang adalah 1000 Hz. Sementara baseband signal sebelum kita modulasi, bandwidthnya adalah 500 Hz ya. Ini adalah 500 Hz. Jadi ini adalah bandwidth baseband, ini bandwidth setelah modulasi. Nah, berarti kalau kita tulis dalam bentuk rumus, ya, di sini bandwidthnya, BPM-nya adalah data rate dibagi dengan 2. Kalau di sini bandwidthnya adalah sama dengan D. Nah, ini perhatikan nih. Ini kadang-kadang banyak salah di sini ya. Perhatikan bahwa bandwidth Nyquist sebelum dimodulasi atau pada level baseband signal, bandwidthnya adalah bandwidth Nyquist itu sama dengan data rate dibagi 2. Nah, setelah kita modulasi, ya setelah kita modulasi, maka bandwidthnya adalah D. Karena ada 2 nih, ya, upper sideband dengan lower sideband. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana? Udah, baik ya. Ini contoh, ini berlaku juga untuk frekuensi carrier berapapun ya. Dan frekuensi baseband berapapun. Yang penting bentuk spektrum signalnya adalah seperti ini ya. Seperti yang barusan saya gambarkan. Baik, kalau sudah ini saya stop saja. Kemudian kita akan lanjutkan uh, story-nya ya. Nah, jadi ini bentuk modulasi ya. Tadi ada kalimat di bawah. Pertanyaannya adalah tanpa low pass filter, bagaimana spektrum modulasinya? Dengan asumsi bahwa kejadian perubahan keadaan state sinyal digital secara statistik independen. Maksudnya adalah dengan perubahan daripada keadaan dari 0 dan 1, 1 dan 0 sifatnya adalah statistikal, ya. Jadi bebas gitu atau random, maka tetap saja fungsi daripada low pass filter sama saja ya. Untuk perubahan dari 1 ke 0 atau 0 ke 1 sama aja fungsinya membatasi bandwidth spektrumnya. Demikian juga pada filter yang nomor 2 ya. Juga sama dia membatasi bandwidth spektrum. Jadi filter nomor 1, nomor 2 itu sama saja fungsinya sebagai filtering atau untuk membatasi bandwidth spektrumnya. Nah, cuman beda ya. Tadi sudah saya gambarkan bagaimana bentuk spektrum Recording in progress. sebelum dan setelah dimodulasi. Oke, itu yang paling penting ya. Nah, kalau saya gambarkan ke dalam bentuk signal dalam bentuk domain waktu, ini domain waktu. Kalau tadi kan bentuk spektrumnya dalam domain frekuensi ya. Kalau kita gambarkan dalam domain waktu,
bentuk sinyal hasil modulasi seperti ini. Kalau kita lihat di sini bahwa perubahan fasanya terjadi, maaf, perubahan fasanya terjadi di sini, ya, di siap apa namanya, di siap perubahan keadaan daripada sinyal inputnya, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat idealnya, ya, amplitudanya adalah flat atau rata. Jadi kalau kita gambarkan secara ideal, yang terjadi kan hanya perubahan fasa, ya. Sebetulnya amplitudanya mestinya tidak berubah, tetap saja dia tuh bentuknya apa, segi empat begitu. Ya, namun terjadi perubahan fasa di sini, ya kan? Fasa ketika terjadi perubahan keadaan daripada input dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0, jadinya di sini, dan amplitudenya tetap rata, segi empat. Namun di sini kok seperti ini, ya, di mana amplitudenya nggak flat, nggak rata, bahkan cenderung seperti sinusoidal, ya. Jadi ini seperti amplitude phase changing, ya, amplitude shifting, artinya bukan fasa tapi seperti amplitude yang kita modulasi. Sebetulnya ini hanya pengaruh daripada proses filtering. Karena signal sudah di filtering, maksudnya adalah band spektrum frekuensinya sudah kita batasi pada band request, maka konsekuensinya adalah bentuk gelombang sinyal hasil modulasi setelah difilter itu seperti itu, seperti yang sudah lihat pada slide ini, ya. Ini adalah apa namanya, konsekuensi daripada proses filtering. Jadi bukannya artinya berubah, ya, dari segi empat menjadi sinusoidal seperti itu, bukan, ya. Nah, ini adalah bentuk pattern yang sudah saya terangkan sebelumnya, ya. Oke, jadi ini adalah bentuk patternnya seperti ini, di mana Nyquist bandwidth-nya adalah ini, ya. Oke, ada pertanyaan? Sedikit ada perubahan ya, maaf ya. Di sini gambarnya saya kembali ke tadi udah. Sedikit ada apa namanya? Ada koreksi ini juga ya. Gambar spektrum saya yang saya gambarkan. Jadi bandwidth-nya adalah bukan di sini ininya. Maaf, harusnya bandwidth jadi besar. Ya, ada koreksi sedikit gambarnya. Tolong dikoreksi juga Anda ya. Jadi ini bukan di sini ya. Ini saya koreksi ya. Sekali lagi saya koreksi gambarnya. Dan saya koreksi ininya saja ya. Jadi pembatasan bandwidth request-nya adalah di sini, maaf ya. Di sini, di sini. Ini dan di sini. Ini kita batasi pada bandwidth request. Yang merah ini ya, yaitu di sini pada frekuensi berapa? Pada frekuensi FA, F0 tambah dengan FA, ya. Di sini, di sini adalah F0 minus FA. Berarti di sini adalah berapa? 10.500 tadi, 10.500 ya. Di sini 9.500 Hz.
Berarti bandwidthnya adalah 1000 Hz. Betul, cuma gambarnya saja yang keliru ya. Jadi di sini bukan di sini ya. Di sini kan 1000. 1000 berarti kan 2000 kalau begitu ya. Jadi kita batasi pada yang merah ini. Jadi ini salah ya. Cuma sekian saja. Tolong dikoreksi gambar Anda ya. Sekian saja. Jadi bandwidthnya adalah ini. Bandwidthnya adalah ini. Dari sini sampai ke sini. Yang merah saja. Jadi bandwidthnya adalah yang merah saja ya. Yang diambil karena kita batasi dengan band pass filter. Tolong dikoreksi. Nanti saya keliru saya tadi gambarnya. Di sini kan 1000. Kalau mengikuti gambar ini ya, kalau mengikuti gambar ini kan di sini kan 1000. Di sini berapa? 9.000 ya. Itu 9.000 Hz. Oke, jelas ya. Tolong dibetulkan gambarnya. Yang pertama salah, tapi yang ini yang betul. Ya karena mengikuti slide tadi. Nah, jadi saya baru baru ingat itu. Udah nih, saya tutup ya. Kembali ke slide. Oke, tolong segera di print screen ya. Baik, saya kembali ke slide. Ya. Jadi ini adalah bentuk spektrum signal seperti yang barusan saya koreksi. Ya, lengkap dengan frekuensinya. Tapi rumusnya adalah seperti ini. Ya, di mana senternya adalah frekuensi F0. Lalu kita batasi pada Nyquist bandwidth. Ya, yaitu di sini. Ya, di sini betul. F0 per 1T. Di sini betul 1/T ya, di mana nuklisnya kan tadi 1/2T di sini kita batasi di situ 1/2T. Nah, kalau kita lihat dari tabel di sini ya, bagaimana bentuk spektrum tadi kita analisis dalam bentuk tabel hasilnya untuk beberapa laju data yang berbeda, artinya untuk bitrate yang berbeda. Nah, kolom yang pertama menunjukkan bitrate, kolom yang kedua adalah durasi simbolnya atau simbol state-nya. Simbol kolom yang ketiga adalah Nyquist bandwidth-nya. Kolom yang keempat adalah kerapatan spektral pada apa? Pada center frekuensi per 1 Hz atau yang disebut sebagai apa namanya bandwidth ya, atau apa namanya ya. Jadi spectral density-nya per 1 Hz ya terhadap center frekuensi. Oke. Nah, berikutnya adalah Nyquist bandwidth-nya dan yang terakhir adalah jumlah bit yang ditransmisikan per detik per Hz bandwidth atau kita sebut sebagai spectral efficiency. Jadi untuk yang baris yang pertama, untuk laju data atau kecepatan data atau bitrate 2 megabit per second, ini adalah order 1. Masih ingat kan order 1 2,048 Mbps atau 2048 kilobit per second. Durasinya adalah 0,48 menit per second. Lalu bandwidth Nyquist-nya kira-kira 2 Mbps. Ya. Jadi bandwidth-nya kan 2 Mbps. Ya. Oke. Nah, kemudian kerapatan spektral dayanya pada sekitar carrier F0 per 1 Hz bandwidth yang kita sebut sebagai alpha adalah minus 63 dBc. Minus 63 dBc, dBc itu adalah level dalam desibel under carrier, under carrier besar 63 dB ya.
di bawah carrier. Nah, kemudian bandwidth nukleusnya atau NB, tulis di istilah NB per sirkuit percakapan, ya, per sirkuit percakapan adalah 68 kilohertz atau per kanal adalah 68 kilohertz. Itu per kanal. Kita tahu bahwa untuk order yang pertama, ya, yang data rate-nya adalah 2,048 Mbps, itu kan ada 30 kanal. Ada 30 kanal, berarti per kanalnya sekitar 68 kilohertz. Ya, itulah bandwidth request. Nah, kemudian kata efisiensinya di kolom yang terakhir adalah satu, di mana kata efisiensi rumusnya adalah data rate dibagi dengan bandwidth. Nah, kalau kita kembali ke tabel, ya, data rate-nya kan adalah 2,048 Mbps atau disingkat aja 2 Mbps. Bandwidth-nya kira-kira 2 Mbps. Di sana harusnya M megahertz. M M M itu adalah mega, ya. M hertz atau megahertz. Jadi bandwidth nuklisnya adalah 2 megahertz. Kemudian data rate-nya adalah kira-kira 2 megabit per second. Berarti peta efisiensinya adalah data dibagi dengan bandwidth nuklis. Jadi 2 Mbps dibagi dengan 2 megahertz adalah 1 bit per second per hertz bandwidth. Ya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang baris berikutnya, di mana data rate-nya adalah 8 Mbps. Kita 8 Mbps saya singkat aja biar cepat, ya. Ini adalah order yang kedua. Order yang kedua dalam sisi ITP hierarki, digital hierarki, ya. Di mana untuk kecepatan 8 Mbps durasinya adalah 0,11 mikrosecond. Jadi ini quiz bandwidth-nya kira-kira adalah 8 Mbps. 8 megabit per second, ini tulis sebagai 8,5, ya. Kemudian kerapatan dayanya di bawah carrier adalah minus 69 dB under carrier atau DBC, under carrier atau DBC, ya. Kemudian decrease band decrease bandwidth per kanal adalah 70 kilohertz, ya. 70 kilohertz. Kemudian jumlah bit yang transmisikan per detik per bandwidth pun satu bit. Satu bit per detik per hertz bandwidth, ya. Dan selanjutnya untuk order yang ketiga 34 Mbps, kira-kira seperti yang tertera pada tabel di sini pun sama, ya. Dimana seperti efisiensinya adalah satu, karena rumusnya adalah data rate dibagi dengan bandwidth. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dicerna, ya, dipahami. Baik, kalau demikian kita lanjut saja. Nah, sekarang begini. Ini adalah perilaku sistem radar digital dalam keberadaan additive noise. Nah, sudah saya terangkan sebelumnya bahwa dalam pentransmisian baseband sinyal digital setelah dimodulasi, tentunya perlu namanya kanal komunikasi, ya. Jadi kalau nggak ada kanal komunikasinya, tentunya nggak bisa kita transmisikan sampai ke tujuan yang mau kita tuju, ya. Jadi pada pemancar, baseband signal digital setelah difilter dan menjadi digital band limited digital signal, kemudian kita modulasi dengan carrier sinusoidal analog, hasilnya adalah hasil modulasinya berupa sinyal analog, ya. Nah, hasil modulasi tersebut yang saya tulis sebagai plus minus cosinus omega nol itu kan sudah merupakan sinyal analog, hasil modulasi. Nah, ini udah dapat kita transmisikan dalam kanal komunikasi udara, ya, karena kita transmisikan melalui frekuensi RF.
Nah, di mana dalam kanal komunikasi tersebut tentunya tidak ideal, ya, di mana di sana ada noise dan lain sebagainya. Yang kita sebut selanjutnya sebagai additive white Gaussian noise. Jadi signal carrier yang ditransmisikan melalui kanal tersebut itu pasti akan terpengaruh oleh namanya noise yang kita sebut sebagai additive white Gaussian noise atau AWGN, ya. Nah, sehingga di ujung penerima yang diterima itu punya signal yang sudah sudah uh, terpolisi dengan noise. Nah, kita tahu ya bahwa ada proses selanjutnya, ada proses namanya regeneratif signal, sudah saya terangkan sebelumnya. Nah, anggap aja itu sudah terjadi, ya. Nah, sehingga signal diterima pada ujung penerima itu adalah carrier, ya, level carrier yang dalam keberadaan noise yang kita sebut sebagai noise density atau kerapatan noise nol, dan tentunya dengan data rate D. Nah, ini dapat kita tuliskan dalam bentuk rumus di bawah, di mana ini adalah untuk menghitung error rate-nya, di mana error rate adalah R, bukan R, tapi tau itu sama dengan setengah IRFC kalikan dengan akar C per N0 kalikan dengan D, atau setengah IRFC kalikan dengan akar E per N0. Ya, untuk itu saya terangkan saja melalui PowerPoint. Ya. Jadi seperti ini, ya. Ini. Jadi kita punya pemancar, ya kan? Kita punya pemancar dan kita punya penerima. Jadi signal setelah hasil modulasi tadi akan kita pancarkan, ya, dan dia akan propagasi di atmosfer. Nah, atmosfer ini kan tidak ideal. Di sana ada noise, kita sebut sebagai additive white Gaussian noise. Nah, keberadaan noise ini tentunya pun akan diterima pada penerima ini. Jadi kalau ini adalah TX, ini adalah LX, ya. Nah, yang diterima di sini, ini adalah kabel koaksialnya. Terima di sini adalah inilah receiving power, ya, receiving signalnya atau receive signal level, ya, RSL. Misalkan di sini yang kita tulis sebagai C, yang kita tulis sebagai C. Yang di sini terima signal atau receive signal level C, ya, dalam dBm, tentunya dalam keberadaan noise N0, dia dalam dBm, dan data rate. Ini dalam BPS. Oke. Nah, ketiga parameter ini yang kita peroleh di ujung penerima, kalau kita transmisikan dengan daya sebesar PT, maka signal diterima sebagai receive, signal levelnya adalah C, kemudian juga dalam keberadaan noise N0, yang kita tulis sebagai spectral noise density, kerapatan daya noise N0, ya, dengan data rate atau bandwidth. Nah, sehingga dengan jarak D ini kita nggak ketahui jaraknya, pokoknya jaraknya adalah D dalam kilometer, ya, maka akan terima signal yang diterima C dan keberadaan noise N0 dengan data rate D atau bandwidth D, ya. Nah, ini dapat kita hitung sekarang apa namanya error rate-nya. Jadi bit error rate atau error rate
yang tulis sebagai tau, ya, itu sama dengan setengah IRFC akar dari C per M0 kalikan dengan B. Mungkin masih ingat ketika kita membahas pada bab 2 tentang error rate, juga ada rumus dengan menggunakan error function komplementer atau IRFC. Sama juga sebetulnya ya. Cuman itu pada level baseband, ini sudah pada level modulasi. Bedanya di situ aja. Nah, kita lebih membahas yang ini saja ya. Nah, tergantung daripada berapa level sinyal yang diterima C ya dalam keberadaan noise nol dan bandwidth D, maka kita dapat menghitung namanya error rate. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, di sini kita akan membahas apa namanya jaraknya atau gain daripada antena di pemancarnya ya. Kemudian gain antena di penerimanya nggak kita tentukan di sini. Pokoknya kita menerima signal C dalam keberadaan noise nol dengan bandwidth D. Lalu kita dapat menghitung namanya error rate. Gitu ya. Jelas di sini. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat saja sekarang. Aduh, kenapa? Kita stop dulu ya. Kalau kita kembali ke sini, kita kembali lagi ke beban ini. Ya. Oke, jadi rumusnya adalah setengah IRFC, jadi error rate tahu sama sama dengan setengah IRFC. IRFC adalah error rate function komplementer, ya kalikan dengan akar C per N0 kalikan dengan D, di mana C adalah level yang diterima, level signal yang diterima atau receive signal level di ujung penerima, diterima oleh antena penerima dalam keberadaan noise nol dengan bandwidth D. Ini pun dapat ditulis dalam bentuk rumus seperti itu. Setengah IRFC kalikan dengan akar E dibagi dengan nol, di mana E adalah perbandingan C dibagi dengan D. Ya. Jadi E itu adalah energi per bit data. Ya. Jadi E adalah energi per bit. Atau C dibagi dengan D per hash bandwidth. Ya. Nah, jadi tabel di sini. Ya. Setelah dihitung, setelah dihitung, maka yang menentukan itu adalah kan signal per noise. Sebagaimana udah kita terangkan sebelumnya, sudah kita ketahui sebelumnya, ketika pada level baseband, yang menentukan error rate adalah signal to noise. Sama di sini juga sama, yang menentukan adalah signal to noise. C adalah signal bagi dengan noise. N0 kalikan dengan bandwidth kalau di sini. Ya. Nah, sehingga sudah dihitungkan di sini bahwa yang menentukan adalah 10 log C per N0 kalikan dengan D. Jadi yang menentukan error rate adalah 10 log C dibagi dengan N0 kali dengan D bandwidth ya, atau 10 log E dibagi dengan N0. Nah, untuk dalam tabel ini untuk beberapa contoh ya. Untuk 10 log C per N0 kali dengan D 6,8 dB, setelah dihitungkan itu akan memperoleh G, bukan G tapi tau itu seharusnya. Itu adalah tau seharusnya ya, bukan G. Cuman berubah notasi saja ya. Jadi itu bukan gate tapi tau. Tau adalah error rate. Jadi untuk perbandingan signal to noise 6,8 dB itu akan menghasilkan error rate sebesar 10 plus minus 3. Dan selanjutnya untuk perbandingan signal to noise 8,4 dB ini setelah dihitung ya, akan menghasilkan error rate sebesar 10 plus minus 4. Selanjutnya untuk 9,6 dB menghasilkan error rate sebesar 10 plus minus 5. Dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat bahwa kok kenapa kita nggak melihat signal to noise di bawah 6,8 dB? Karena kalau signal to noise-nya di bawah 6,8 dB,
maka taunya atau errornya pasti akan lebih buruk daripada 10 per minus 3. Dan kita sudah memahami sebelumnya bahwa batas error rate ya dalam transmisi digital adalah 10 per minus 3. Artinya bila mana error rate-nya lebih buruk dari 10 per minus 3 atau lebih besar daripada 10 per minus 3, maka dikatakan bahwa sistem transmisi kita sudah mengalami namanya outage atau putus hubung. Jadi ketika error rate-nya sudah mencapai 10 per minus 3, lebih buruk daripada itu, maka transmisi kita mengalami namanya outage atau putus. Atau dengan kata lain, bila mana signal ratio-nya sudah melampaui lebih kecil daripada 6,8 dB, misalkan 6,5, apalagi kalau di bawah 6 atau 6 dB lah katakan demikian. Nah ini sudah pasti akan lebih besar daripada 10 per minus 3, dan sistem transmisi kita atau link radar kita pasti akan mengalami namanya putus hubungan atau outage ya. Begitu. Oleh karena itu dalam perencanaan selalu kita usahakan bahwa S2N-nya itu tidak boleh lebih buruk daripada 6,8 dB atau tidak boleh lebih kecil daripada 6,8 dB karena itu merupakan batas terburuk daripada sistem transmisi kita ya. Nah, tapi bila mana S2N kita sudah melampaui batas 12 dB ya, di mana pada 12 dB itu tahunnya sudah 10 minus 8. Kalau pada baseband itu kan 15 dB ya. Kalau di sini 12 dB batas uh, terbaik ya, batas ideal daripada sinar tulis sensor kita. Jadi ketika sinar tulis sensor kita sudah mencapai 12 dB, maka error rate-nya sudah 10 minus 8. Lebih besar daripada 12 dB, misalnya 13, 14, dan selanjutnya, boleh dikatakan bahwa error rate-nya sudah pasti lebih kecil daripada 10 minus 8, atau dengan kata lain, ini sudah dikatakan sebagai tidak ada error, atau error sama dengan 0, karena meternya sudah tidak mampu lagi membacanya, ya. Dan biasanya meternya sudah menunjukkan no error ketika S2N-nya sudah mencapai 12 dB ke atas. Nah, jadi sekali lagi bahwa jadi yang menentukan error rate adalah signal to noise ratio atau 10 log C per N0 kalikan dengan D. Itu yang paling penting. Ya. Nah, di bawah ada penjelasan bahwa bila mana melampaui 15 dB, error rate praktis menjadi 0. Apalagi 15 dB ya, 15 ke atas pun sudah mengalami error rate-nya sudah dianggap tidak ada. Karena meter sudah membaca 0. Sudah membaca 0 error rate atau tidak ada error. Begitu. Ya. Mudah-mudahan bisa diterima penjelasan saya ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Coba saudara pikir dulu ya, apa yang sudah saya terangkan tadi jelas ya. Jadi sekali lagi bahwa yang menentukan error rate adalah 10 log C per NO kalikan dengan D. Jadi akan tergantung daripada C-nya dan juga tergantung daripada D-nya. Sebabnya kalau NO itu bukan relatif ya, NO itu fix ya. Jadi spectral noise density-nya itu tetap, tapi yang variabelnya adalah C dengan D. Ya. Jadi kita bisa transmisi dengan level daya yang tertentu dengan bandwidth tertentu. Jadi kalau umpamanya ya dayanya tetap, lalu bandwidthnya atau data rate-nya kita ubah-ubah, maka S2-nya kan mengecil. Nah ini akan berpengaruh terhadap error rate. Demikian pula untuk bandwidth yang tetap, daya pancar kita naikkan, maka ini akan menyebabkan S per M-nya akan semakin besar dan akan memperoleh error rate semakin kecil dari rumus 10 log C per R0 kalikan dengan D tersebut ya.
Baik, ini contoh perhitungannya demikian. Jadi kita diminta untuk menghitung berapa daya pancar PT yang harus ditransmisikan untuk sebuah link radio yang mempunyai redaman nominal udara atau free space-nya sebesar 65 dB antara pemancar dan penerima, dan dianggap akan terjadi rendaman aksidental sebesar 40 dB atau yang kita sebut sebagai padding. 40 dB ini merupakan redaman ya yang disebut sebagai padding terburuk. Nanti kita sama-sama kita bahas kenapa disebut padding terburuk, yang diakibatkan oleh fading tipe jenis non-selektif. Jadi fading itu beberapa jenis, ada yang flat fading, ada yang non-selektif fading, ada yang selektif fading. Nah, di sini di apa namanya umpamakan fadingnya adalah bersifat non-selektif atau flat fading. Ya. Lalu pertanyaannya adalah berapa daya pancar uh, tersebut yang kita perlukan. Ya. Coba lihat persoalannya. Jadi kita diminta untuk menghitung berapa daya pancar PT yang diperlukan untuk sebuah radio link ya, yang memiliki redaman udara nominal sebesar 65 dB. 65 dB adalah redaman free space-nya. Mana free space-nya adalah FSL itu sama dengan 32,4 tambah dengan 20 log. Frekuensi dalam megahertz sama dengan 20 log. D, jarak dalam kilometer. Nanti akan kita tulis antara pemancar dan penerima. Dan dianggap akan terjadi redaman aksidental 40 dB atau akan terjadi fading terburuk 40 dB yang merupakan fading flat fading di sini. Maka kita diminta untuk menghitung berapa sih daya pancar yang diperlukan tersebut. Nah, di bawah adalah contoh perhitungannya, di mana daya pancar yang diperlukan kita tulis sebagai 10 log PT itu harus lebih besar daripada 65 redaman udaranya tambah dengan 40 dB paddingnya tambah 10 log C. 10 log C adalah daya yang diterima dari ujung penerima. Ya. Nah, di mana 10 log C itu harus lebih besar daripada 6,8 tambah 10 log N0 tambah 10 log D. Ya. Di mana 6,8 adalah batas terburuk daripada S2N. Ya. Lalu N0 adalah spectral noise density dan dia adalah bandwidth atau data rate. Ya. Maka 10 log PT-nya adalah mestinya harus lebih besar daripada 100, 111,8 dB tambah dengan 10 log N0 tambah dengan 10 log D. Gimana spectral density-nya? Spectral noise density N0 adalah dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya adalah N0 itu sama dengan F kalikan dengan K kali dengan T0. F adalah noise background, K adalah konstanta Boltzmann, T0 adalah uh, temperatur absolut. Ya. Di mana F noise figure ada konstanta Boltzmann sebesar 1,38 kali 10,23 dan ada temperatur standar atau temperatur temperatur standar 250 derajat Kelvin ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nah, maka 10 log N0-nya adalah 10 log L dari rumus tadi ya. N0 adalah 10 log L kalikan dengan 10 log KT. Di mana 10 log N0 adalah minus 174 dBm ya, tambah dengan 10 log L. Jadi minus 74 dBm adalah hasil perhitungan 10 log kalikan dengan KT ya. Karena KT adalah 4 kali 10 × 21 watt per hertz atau 244 dB di bawah 1 watt, maksudnya adalah minus 204 dB, atau kalau kita tulis di dalam dBm adalah minus 174 dBm.
Yang kita asumsikan 10 log F-nya adalah 7 dB atau nilai 10-nya 7 dB, maka dan juga digital rate-nya adalah audio yang keempat 140 Mbps, maka 10 log PT-nya adalah 111,8 dB minus 174 plus 7 plus 81,5, maka hasilnya adalah 10 log PT harus lebih besar daripada 26,3 dBm. Jadi daya pancar yang harus kita berikan itu harus lebih besar daripada 26,3 dBm, atau kita bulatkan aja minus 27 dBm. Ya. Minus 27 dBm itu lah kira-kira setengah watt. Karena 0 dBm kan 1 miliwatt. Oke. 0 dBm adalah 1 miliwatt. Plus 30 dBm adalah 1000 miliwatt atau 1 miliwatt. Sehingga plus 27 dBm plus 27 dBm itu pembulatan daripada plus 26,3 dBm itu 3 dB di bawah 30 dBm ya toh, atau setengah watt. Setengahnya dari satu watt dan setengah watt. Demikian. Jadi untuk mentransmisikan data sebesar 140 Mbps, ya, maka hanya dibutuhkan daya pancar sebesar setengah watt saja dalam transmisi digital. Ini kalau kita bandingkan dengan transmisi analog dulu yang menggunakan sistem FDM. Ini kan digital menggunakan sistem TDM atau Time Division Multiplex. Kalau yang dulu namanya adalah FDM, frekuensi division multiplex, FM. Ya, modulasinya adalah FM. Kalau kita modulasinya adalah PM. Ya, toh. Nah, dalam transmisi analog FM, untuk mentransmisikan kira-kira sejumlah baseband yang relatif sama, komparatif lah ya, sebesar 2700 circuit telepon, maka diperlukan daya pancar sebesar antara 10 sampai 15 watt. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang digital ini, untuk 140 Mbps bandwidth atau data rate, itu berapa kanal? 140 berapa kanal? Ada yang tahu? Coba sama-sama. Yang dua order satu, ya. Untuk order satu, 2 megabit berapa kanal? 30 kanal, ya. 30 kanal voice kanal. Lalu untuk order yang kedua, 8 Mbps atau 8 megabit berapa? 4 kalinya di 30 berapa? 4 kali 30 berapa? 100, 120, ya. 30 kanal kalikan dengan 4 adalah 120 kanal. Order 3, order 3 adalah berapa? 34 kanal. Berapa jumlah kanalnya? 34 Mbps. Jumlah kanalnya berapa? Jumlah kanalnya 34 kalikan dengan 30 berapa? 34 kalikan dengan 30 kanal adalah 1020 kanal. Order 4, 140 Mbps. Berapa kanal? 140. Ya, kalikan dengan 30 adalah 4200 kanal. Jadi perbandingannya dalam transmisi digital untuk mentransmisikan data rate 140 Mbps atau sejumlah 4200 kanal itu hanya membutuhkan setengah watt saja. Pada analog ya untuk mentransmisikan jumlah kanal besar 2700 kan hampir sama nih. Bahkan yang digital lebih besar ya. 4200. Kalau yang analog 2700 kanal suara itu membutuhkan 10 sampai 15 watt daya. Coba bayangkan ya. Berarti transmisi digital dalam hal keperluan daya pancar jauh lebih lebih efektif, lebih efisien dibandingkan dengan transmisi analog, gitu kan? Nah lalu ketika terjadi rendaman polusi,
itu merupakan fading terburuk dalam sistem transmisi analog maupun digital, maka otomatis ya akan terjadi penurunan daripada signal yang diterima di ujung penerima yang sebelumnya adalah besar, akan drop bisa 40 dB. Kemudian kalau dihitung, maka ini akan juga memperoleh penurunan daripada error rate-nya. Yang sebelumnya error rate itu normal, ketika terjadi fading terburuk 40 dB, maka error rate-nya akan mengalami penurunan drastis. Yang penting adalah ketika terjadi fading tersebut, error rate-nya nggak boleh mencapai 10 per minus 3. Karena bila mana error rate-nya sudah melampaui batas terburuk 10 per minus 3, maka radio link tersebut akan mengalami outage atau putus hubungan. Mati lah, begitu bahasa ininya. Ya. Nah, oleh karena itu, dalam desain kita selalu mempertimbangkan hal ini. Bahwa ketika normal, tentunya semuanya serba normal. Ya, kualitasnya juga pun bagus. Tapi ketika asumsi kita terjadi fading terburuk 40 dB, ya, maka diharapkan link radio kita tidak mengalami outage, tidak mengalami putus. Tetap dia bekerja atau beroperasi meskipun kualitas daripada sinyalnya sudah mengalami penurunan karena average-nya semakin buruk. Ya, jadi itulah apa namanya konsep atau apa namanya persyaratan ya ketika kita mendesain sebuah redoing dengan asumsi bila mana terjadi fading terburuk 40 dB, maka sinyal kita tidak boleh mengalami outage. Itu yang paling penting ya. Ada pertanyaan? Silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Ya, saya anggap kamu sudah ngerti. Oke, saya kasih kesempatan. Kita kembali lagi ke yang tadi perhitungannya. Silakan amati. Ya, bro, kalau nggak coba berpikir ya dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, maka akan logikanya akan sulit untuk menangkapnya. Udah jelas nih? Sekali lagi, udah jelas? Baik, akan saya lanjutkan. Ya. Nah, dalam kita menghitung error rate, kenapa muncul setengah watt tersebut? Ya, dalam kita menghitung error rate, maka kita tidak apa dari rumusnya itu kan ini kan, ya. Dalam kita menghitung error rate, mengikuti rumus ini, setengah error function komplementer, dalam kita menghitung error rate adalah setengah error function komplementer kalikan dengan akar C per N dengan D. Nah, di sini kita harus menggunakan fungsi error function komplementer. Ya. Nah, udah saya terangkan sebelumnya bahwa ini kan sulit. Ya. Dari penurunan pun udah kita sama-sama kita lihat itu kan rumit ya. Kita yang saya tampilkan yang sebagian saja sebetulnya. Sebetulnya lebih apa namanya penjelasannya lebih daripada itu. Namun yang penting di sini adalah kita sudah sampai pada rumusnya saja dan kita dapat menggunakan rumus tersebut. Jadi bukan kita menganalisis elevasi komplementernya, tetapi yang penting kita dapat menggunakan rumus akhirnya yaitu setengah elevasi komplementer. Ya. Nah, karena ini fungsi yang sulit, oleh karena itu si pembuatnya itu sudah si pembuat fungsi ini ya itu sudah menghitungkan untuk kita dalam bentuk tabel. Jadi kita nggak usah repot lagi, kita nggak usah pusing lagi ya untuk menghitungnya karena pasti nggak bisa. Jangankan kamu ya, yang sekolahnya lebih daripada itu pun sulit.
Tapi yang penting adalah kita menggunakannya. Kalau menggunakannya tentunya kita harus bisa karena perhitungan error function ya itu sudah dihitungkan oleh yang membikinnya dalam bentuk tabel seperti ini. Dalam bentuk tabel seperti ini. Ya. Nah, inilah bentuk tabel error function. Di mana judulnya adalah complementary error function table atau error function komplementer. Ya. Jadi kalau yang pertama adalah X-nya. X-nya adalah berapa error function komplementer yang sedang kita hitung. Atau X-nya adalah, kalau dalam rumus tadi adalah signal to noise-nya. Berapa signal to noise-nya kita peroleh, kemudian kita lihat dalam tabel, kita masukkan X-nya berapa, ini X-nya, dari 0, terus ya sampai dengan berapa di sini. 0,22, kemudian ke atas, dari 0,5 terus, 0,72, ke atas lagi, dari 1 sampai dengan 1,2 dan selanjutnya sampai dengan 3,22 yang ada di sini ya. Tentunya saudara dapat mencari alokasi komplementer yang memiliki X yang lebih besar daripada ini karena X ini akan menentukan nilai daripada hasil perhitungannya. Contoh misalkan ya, untuk 0, untuk X sama dengan 0 itu 1. Oke. Sedangkan untuk katakanlah misalkan ini 3, 3 adalah 0,000 sekian. Maka lebih besar X-nya, maka hasil perhitungannya akan semakin kecil. Untuk 3,22, 0, berapa 0? 0-nya berapa biji itu? Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah, silakan saudara cari di Google, ya. Cari aja di Google, judulnya adalah, keywordnya adalah error function complementer. Nanti kan dapat tabel seperti ini. Jadi kalau bisa cari tabel di mana X-nya itu lebih besar daripada 3,22 mungkin sampai 5 misalkan. Karena apa? Karena kita dapat memperoleh hasil perhitungan yang lebih kecil daripada ini. Bisa jadi nanti kita dapat S2N-nya itu lebih besar daripada 3. Misalkan dapat 4 atau 5. Nah, ketika kamu mencari berapa sih harganya itu kan, kalau misalkan tabel kita nggak ada di tabel, kan sulit nanti kelimpungan kita. Bagaimana cara yang hitungnya? Ya, nah pasti nggak bisa. Karena kita harus harus melihat pada tabel. Jadi karena itu silakan cari ya tabel error function komplementer itu yang mana X-nya itu lebih besar daripada 3. Tapi kalau sampai lebih besar daripada sampai bilangan 10 itu udah nggak ada karena nolnya itu udah kecil sekali ya. Maksimal maksimal itu 3 yang maaf maksimal itu 5 yang saya ketahui yang pernah saya lihat ya. Di mana nolnya itu akan semakin lebih kecil. Karena S2N-nya itu 5 itu udah dianggap besar sehingga apa sehingga dikatakan bahwa tadi dikatakan bahwa bila mana S2N-nya sudah melampaui 12 dB maka itu sudah dianggap tidak ada error ya. Jadi kalau X-nya semakin besar daripada 3 misalkan 4 ataupun 5 maka S2N-nya dianggap sudah besar ya, dan pasti average-nya sudah mendekati 0 atau tidak terjadi error karena 10 pangkat minus 9, 10 pangkat minus 10 seperti itu ya. Jelas. Nah, sekarang kita coba kita hitung lagi di sini ya. Misalkan di sini daya pancar yang kita perlukan adalah 10 pangkat minus 3. Apa? Plus yang kita peroleh di sini 10 berapa? Plus 26,3 dBm ya. Dari perhitungan itu kita peroleh daya pancarnya 26,3 dBm. Lalu data-datanya adalah noise figurnya adalah berapa? 7 dB. Lalu data rate bandwidth-nya adalah 140 Mbps. Coba sekarang kita hitung ulang ya. Kita tutup ini. Coba ingat-ingat nih. Sekali lagi. Daya pancarnya adalah
26,3 dBm. Oke. Nah, kemudian noise figure-nya 7 dB. Data rate-nya 140 Mbps. Lalu redamannya berapa? 65 dB kan tadi udah ya. Redamannya 65 dB. Baik, kalau gitu kita sama-sama kita hitung ya. Kita kembali ke pen. Ya, ini kita hapus saja ya. Nah, silakan perhatikan di sini ya. Kita punya pemancar dan kita punya penerima. Ini adalah pemancar, ini penerima, ya kan? Nah, daya pancarnya yang kita sebut PT itu sama dengan 26,3 dBm. Ya, lalu redaman totalnya, redaman dari sini ke sini, sudah dihitung gennya, gen di pemancar maupun gen di penerima, sudah dihitung. Pokoknya total redaman dari pemancar ke penerima adalah 65 dB. Ya, gitu. Oke. Nah, lalu apa? Kita di sini dapat apa? Dapat namanya receive signal, receive signal level, receive signal level atau RSL atau C itu sama dengan berapa? Sama dengan plus 26,3 dBm ya minus karena ada redaman kan 65 di 65 dB. Jadi berapa nih? Minus 26 minus 65. Maaf, plus 26,3 ya minus 65 sama dengan minus 38,7 minus minus 38,7 dBm. Ya, ini berdasarkan perhitungan ya, kalkulator. Jadi plus 26,3 dBm kurangi 65 dB adalah minus 38,7. Ini adalah C-nya. Lalu N0-nya apa? Berapa? N0 atas kata noise density-nya adalah K kalikan dengan T0, yaitu adalah pengenal Boltzmann 1, berapa? 38 kalikan dengan 10 minus berapa ya? 23 ya. Kalikan dengan 290 derajat itu sama dengan minus 204 dB. Silakan saudara hitung sendiri ya untuk konfirmasinya. Nah, ini adalah level dengan referensi 1 watt. Umumnya kita nyatakan dalam dBm. Umumnya kita nyatakan dalam dBm jadi berapa di sini? Bisa sama dengan minus 174 dBm. Ya, jelas di sini ya. Nah, kalau umpamanya di sini F-nya itu adalah noise figure. F itu noise figure, ya. F itu adalah noise figure. F itu 97 dB. Berarti N0-nya sekarang adalah N0, ya. Itu sama dengan F kalikan dengan K, kali dengan T0 itu sama dengan minus
174 dBm plus 7 dB sama dengan berapa? Minus 174 dBm plus 7 dB sama dengan berapa? Minus 197, Pak. 4 plus 7 berapa? 167 ya. 167 dBm minus 167 dBm. Oke, udah sampai di sini. Nah, kita tahu bahwa rumusnya adalah tau atau error itu sama dengan setengah IRFC kalikan dengan C per NO kalikan dengan D. D-nya adalah berapa? Masih 140 M BPS ya. Berarti D-nya kita langsung aja di dalam logaritmik berarti 10 log kalikan dengan 140 kalikan dengan 10 pangkat 6. Berapa ini? Tolong dihitung 21,5 dB. Ya, betul nggak? Nomor 1,5 dB. Ya. Nah, berarti tengah error function komplementernya adalah akar dari ini kan ya. Nah, kita ambil saja yang ini yang saja, ya, yang dalamnya saja nih, ya ini yang saja. Kita ambil itu adalah 10 log, 10 log. Kita ambil ininya saja, ya, 10 log C per NO kalikan dengan D. Berarti ini adalah apa? Itu logaritmik, berarti kan 10 log C, ya, minus 10 10 log C minus dalam kurung saja minus, ya gini aja dulu ya, sorry, supaya lebih jelas ya. Minus 10 log C, 10 log C minus 10 log NO, ya, minus 10 log D, ya kan? 10 log C itu udah kita tahu berapa? Berapa 10 log C-nya? Adalah minus 38,7, ya kan? Jadi ini adalah minus 38,7 dBm minus. Nah, 10 ke 0 itu berapa? Tadi adalah minus 74 kan? 174. Setelah kita hitung aja dengan F-nya berarti minus 167. Berarti ini minus, F plus kurung aja, minus 167 dBm. Ya. Lalu ini minus, bahkan jadi apa di sini? 3 minus ya. Minus 81,5 dB. Berarti ini dapat kita tulis sebagai minus 38,3, maaf, 38,7, minus 38,7, ya.
Lalu minus dengan minus jadi plus. Minus, ya kan? Minus dengan minus jadi plus. Plus 167 dBm. Lalu minus dengan minus jadi plus. Plus 1081,5 dB. Jadi berapa nih? Coba sama-sama itu. 209,8. Minus 38,7 ya, plus 167 plus 81,5 sama dengan 209,8 dB. 209,8 dB. dB atau dBm? Di dB ya. Minus 209,8 di dB. Oke, coba kita lihat lagi ya. Jadi kita itu di Avanza tadi kan 26,3 dBm katanya, yang diperlukan cuma ini. Oke, dengan redaman 65 dB, maka dalam diterima adalah minus 38,7 dBm di ujung penerima. Ya. Kita verifikasi. Dengan N0 adalah minus 174 dBm dan next figure 7 dB, maka N0-nya sudah diperhitungkan dengan next figure-nya adalah minus 167 dBm. Data rate-nya adalah 140 Mbps atau 81,5 dB. Nah, berarti S2N-nya adalah C per N0 kali dengan D kan ya. Jadi 10 log minus 10 log N0 minus 10 log D kan ya. Ini kita kurungkan saja. Jadi minus 38,7 dBm, minus minus berarti plus 167 dBm, minus minus jadi plus 81,5 dB. Ya, ini akan memperoleh S2N-nya adalah 209,8 dB. Nah, ini kalau kita buat ke dalam bentuk bilangan biasa jadi berapa nih? Jadi kalau 10 log C per N kali D-nya adalah 209,8 dB, jadi berapa bilangan ini? Berapa? Anti log dari 209, sebut aja 210 lah. Ya. 210 bagi dengan 10. Berapa? Anti log dari 210 bagi dengan 10. Itu adalah 21. Berarti anti log 21. Anti log minus 21 ya. Anti log benar ya. Ini benar. Di sini kita akan memverifikasi aja ya. Dari hasil perhitungan tadi bahwa diperlukan daya pancar sebesar 26,3 dBm ya. Untuk apa namanya? Mentransmisikan
data sebesar 140 Mbps ketika terjadi padding 40 dB. Ya, ketika terjadi padding 40 dB. Diperoleh daya pancar sebesar 26,3 dBm plus 26,3 dBm. Sistem kita tidak mengalami namanya outage. Nah, sekarang kita balik sebetulnya. Kita sedang membalik nih sekarang. Misalkan kita daya pancarnya sudah kita ketahui 26,3 dBm dengan redaman totalnya 65 dB, maka kita peroleh level di ujung penerima adalah minus 38,7 dBm, ya kan? Lalu N0-nya adalah sebesar minus 167 dBm. Kalau kita perhitungkan dengan noise figure. Data rate-nya adalah 140 Mbps atau 81,5 dB. Nah, dari rumus full log per N0 kali dengan D, dengan C-nya adalah minus 38,7 dB, ya, kita masukkan, kita hitung, kita memperoleh dB-nya sebesar minus, bukan minus ya, berarti di sini plus ya, sorry, adalah plus. Ini kayaknya ada yang salah nih. Sebentar ya. Minus 38 plus 167 koma itu, lalu plus 81 koma 5. Minus plus. Oh sorry, ini bukan minus ya. Ini ada yang salah di sini. Ini harusnya plus. Sorry, ini harusnya plus ya. Harusnya plus. Oke, kita hapus saja. Berarti di sini minus, berarti ini plus, ini minus. Ini jadi minus. Ada kesalahan. Coba lihat lagi ya. Jadi saya salah mengitukannya. Berarti hasilnya pasti berbeda, bukan sekian. Jadi berapa nih hasilnya? Sekarang minus 38,7 plus 167 ya minus 81,5 sama dengan 46,8 46,8 plus ya 46,8 46,8 dB. Nah, ini kalau kita buat ke dalam bentuk bilangan biasa, ini kan 10 log C per N0 kalikan dengan D kan ya. Berarti ini ya adalah berapa? Jadi gini lah kalau saya tulis ke dalam rumusnya ya. Itu kan yang saya buat ini C per N0 dengan D-nya adalah kita peroleh 46,8 dB. Nah sekarang akar ini tuh berapa? Ini kan harus kita ubah dulu ke dalam bentuk bilangan biasa kan. Berarti setengah error function akar berapa gitu. Akar ini setelah kita ubah ke dalam bentuk bilangan biasa. Jadi berapa? Berarti anti log ya, anti log. Saya mungkin punya kalkulator yang punya fungsi itu ya, anti log. Aduh, anti log 6,8 dB bagi 10 adalah 4,6 ya, 4,6 anti log dari 4,68 adalah 47 sekian kita akarkan ya, kita akarkan bentar ya, 46, oh 46,8 kita bagi 10 kan ya, lalu kita akarkan jadi berapa anti log
4,6 kilo. Nanti nggak bisa itu. 4,6, 16,8 dB. Oke, sama-sama coba saudara hitung juga. Minus 38,7 lalu plus 167 plus 41,15. Minus 38,7 plus 167 minus 81,15. 47,15 atau 48 lah. 7,15 yang kilogram. Kilogram itu berarti 46,8. Ini kayak ada kesalahan. Coba periksa lagi. Oh ya, di sini kan apa namanya kita belum memperhitungkan 40 dB tadi, ya. Oke. Jadi ketika terjadi fading 40 dB, ya, maka expirannya itu turun dari 46,8 menjadi ketika terjadi fading 40 dB, ya, maka sinyal kita menjadi kurang 40 kan, berarti menjadi S2N-nya menjadi S2N-nya atau 10 log 10 log 10 log C C per NO kalikan dengan D menjadi 6,8 6,8 di dB. Maaf ya, ini lupa saya, ya kan? Nah, 6,8 dB itu dari tabel sebelumnya udah kita lihat. Coba ini kita stop dulu ya. Dari tabel uh, dari tabel sebelumnya, nih untuk S2N atau signal to noise ratio atau 10 log per NO kali yang nilainya 6,8 dB, maka dia akan memperoleh tau sebesar 10 minus 3. Ya, kelihatan di sini? Halo? Halo? Saudara dengarkan saya? Saudara Iya masih Pak, kenapa Pak? ini lihat di sini nih, lihat di tabel nih. Ya, untuk 10 log Yang keluar
Untuk 10 log C per N log kali dengan D 6,8 dB itu memperoleh tol sebesar 10,43. Berarti sudah verify kan ya. Lupa belum memasukkan fading terburuk 40 dB. Baru dalam soalnya perhitungannya adalah ketika terjadi fading 40 dB, 40 dB. Ya, kita kembali sekarang ke hasil apa yang kita hitung. Ya. Yang kita hitung di sini adalah memperoleh 6,8 dB kan atau tolnya 10 4 minus 3 ya kan dari 6,8 dB. Oke, kita kurangi 40 dB itu adalah fading terburuk, hasilnya 6,8 dB itu C to N-nya atau C per NO kali dengan D-nya. Tadi sudah kita lihat dalam tabel bahwa untuk 10 log C per NO kali dengan D 6,8 dB akan menghasilkan tol sebesar 10,3. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memperoleh 10,3-nya kan ya? Itu kan. Jadi ini kan hasilnya setelah kita hitung berdasarkan apa? Dengan kita hitung berdasarkan error function komplementer ya. Ini menghasilkan tol sebesar 10 minus 3 ya. Karena contoh yang tadi kan untuk transmisi ketika jadi PD 40 dB maka tolnya masih 10 4 minus 3 ya. Tolnya masih 10 4 minus 3. Oke, ini adalah tol ya. Ini adalah tol. Nah, sekarang kita akan coba kita akan bagaimana caranya kita memperoleh ini kan ya dengan menggunakan tabel error function. Itu kan yang belum kita bahas. Jadi pertama kita harus memperoleh namanya 10 log C per NO kali dengan dulu. Baru saat itu kita cari dalam tabel error function berapakah nilai daripada ini ya 0,8 dB ini. Untuk itu saya sekarang ke ini udah penuh ya. Sudah mencatat ini? Halo? Sudah mencatatnya kan? Oke. Nah, sekarang ini saya hapus ya. Saya hapus, tapi kita tahu bahwa ininya adalah 6,8 dB. Ini saya hapus. Nah, dari perhitungan saya tadi kita memperoleh namanya 10 log C per NO kali dengan D-nya adalah Ya, 6,8 dB. enggak, ya emang nggak pernah lihat sosis di depan. Coba tolong mikrofonnya di mute dulu ya. Kalau sudah mau bicara dengan saudara ataupun siapapun, maaf, tolong uh, mikrofonnya di mute ya, karena sudah nggak bicara kecuali kalau mau bicara. Nah, sekarang kita akan cari bagaimana caranya kita memperoleh taunya. Bagaimana kita caranya memperoleh taunya. Ini kan menggunakan tabel error function, menggunakan tabel error function. Ya. Nah, dari tabel error function ini kita bisa tulis seperti ini. Rumusnya itu kan tau, ini tau itu sama dengan setengah error function komplementer ya akar dari C per NO kalikan dengan D ya kan. Nah, sedangkan ini masih dalam bentuk logaritmik, kita kembalikan ke dalam bentuk biasa berarti antilog. Berapa antilog dari 6,8 dB? Berapa antilognya? Antilognya adalah 6,8 bagi 10 ya, bagi 10 adalah 0,68 antilog kan. Antilog kan adalah 4,78. Ini kalau kita buat antilognya, antilog dari ini
maka hasilnya adalah kita sebut aja X ya. X itu adalah 4,78. Jadi tau sama dengan setengah error function komplementer C O kalikan dengan D dapat kita tulis sebagai setengah error function komplementer akar dari 4,7. Itu sama dengan setengah error function komplementer berapa nih? Akar 4,7. Akar 4,7 itu sama dengan 2,16. Error function 2,16 ya, 2,16. Nah, ini yang kita cari sebagai X ya. Kita cari dalam tabel sekarang 2,16. Coba ini saya stop dulu, lalu saya kembali ke ini ya untuk mencari dalam tabel. Coba cari untuk X 2,16. Untuk X sama dengan 2,16. Berapa? Itu Pak 2,16 di 0,002253. Berapa? X-nya hasilnya berapa? Error function-nya kalikan 0, dengan jadi setengah, setengah kalikan dengan berapa tadi? 0, cari di error function tabel ya. Saya hanya akan nulis di sini. Berapa jadi setengah kali hasil dari X 2,16 itu berapa? Setengah. Setengah kalikan. 1,12 Ini 0, mili Pak. berapa? Hasil dari fungsi tabelnya 2,16 itu 0, berapa tadi? 0,002253. 0, nolnya berapa? Habis koma. 0,2 Pak. 2 terus 0,00 berapa? 2. 2253. 2253. Ya, Kalikan dengan setengah berapa? hasilnya 1,12 mili Pak. Ya, dalam bilangan 00 nih, ini nggak ada satuannya nih. Ini nggak ada satuan ya. Hanya bilangan saja. Kalikan setengah berapa? 0,001. Ya toh? Sekian. Ya, betul? Betul Pak. Begituan. Nah, ini kan sama dengan 10 pangkat minus 3. Betul nggak? Nah, berarti ya dengan daya pancar tadi 26,3 dBm ya, itu kita dapat mentransmisikan data rate sebesar 140 Mbps ketika terjadi fading 40 dB, link kita masih berfungsi, tidak mengalami putus. Karena apa? Karena error kita masih 10,3. Itu kan terjadi apa namanya? Terjadi outage bila mana rate-nya sudah lebih lebih besar dari 10,3. Jadi kalau taunya lebih gede daripada ini, maka sistem akan mengalami namanya outage. Outage itu adalah mati, putus. Kita tuh, ya, dan kita itu akan mengalami putus hubungan yang disebabkan oleh beta rate kita sudah mencapai 10,3 lebih. Ya, jadi kalau misalkan masih 10/4 belum putus, mungkin aja sudah alarm. Jadi radio itu sudah alarm, ada lampu, biasanya lampu kuning. Ya. Nah, ketika 10/3 itu sudah mulai apa? Kalau pas 10
4-3 itu udah mulai berbentuk seperti itu. Nah, ketika lebih gede ya errornya dari 10 ke 3 sedikit, maka sistem sudah outage dengan alarm berwarna merah. Begitu. Ngerti kan ya? Nah, jadi dalam desain itu selalu asumsi kita bahwa kalau kita mengalami outage di 10 3 errornya atau di apa? Di 10 log. N0 kalikan dengan D-nya adalah 6,8 dB atau di S2N sebesar 6,8 dB. Ini adalah batasannya ya. Batasan kita mendesain adalah pada S2N 6,8 dB. Karena di sini itu adalah keadaan di mana radio kita sudah mengalami bit rate sebesar 10/3. Nah, jadi kalau S2N-nya lebih kecil daripada ini, maka dipastikan radio kita akan menjadi lebih besar daripada 10/3 dan sistem akan mengalami namanya outage atau mati atau putus hubungan ya gitu ya. Jadi udah kita verifikasi benar dari contoh tadi, cuma kita balik saja perhitungannya ya. Kalau tadi kita mencari apa namanya daya pancar, nah sekarang kita mencari error rate-nya untuk daya pancar tersebut berapa, ternyata memang benar ketika terjadi padding akan mengalami namanya outage ya. Nah, tadi kan perhitungannya tanpa padding 65 dB kan ya. Masih ingat kan ya? Di mana redamannya 65 dB. Tapi ketika jadi padding, redamannya adalah 65 dB tambah dengan 40. Berarti berapa? 105 dB. Mengakibatkan level yang diterima akan mengalami penurunan. Atau SPM-nya akan mengalami penurunan. Sebesar 40 dB. Ya. Yang tadi sudah kita hitung ya, dari 46 dB, 46,8 dB, mengalami penurunan 40 dB menjadi 6,8 dB. Nah, ini kalau kita hitung menggunakan fungsi row function, maka kita memperoleh tadi X-nya adalah sebesar 2,16 dB. Itu adalah pada dalam tabelnya, itu adalah 0,00225 sekian. Kalikan dengan setengah, kan ada faktor setengah di depannya kan ya. Setengah kalikan itu adalah 0,01 2 sekian, atau kita tulis sama dengan 10/3 itu adalah batas outage-nya. Berarti benar ya, yang contoh tadi sudah kita verifikasi itu benar. Baik, sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya sebetulnya ingin memberikan soal ya. Saya post aja ya soal pelatihannya. Nanti akan saya post melalui grup. Ya. Kemudian saudara kerjakan bagi latihan, ya, latihan untuk menghitung error rate dan juga latihan untuk dan lain-lainnya, ya. Hitung kuis lah. Jadi sekarang memberikan kuis tadinya, namun waktunya sudah habis, ya. Jadi kuis tersebut akan saya posting lewat grup, kemudian sudah kerjakan dan kumpulkan ya di grup kita. Oke. Jadi tolong dikerjakan. Jadi jangan copy paste. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita akan sama-sama kita bahas ya. Jadi sekali lagi ya, soal kuis yang saya berikan nanti, saudara kerjakan individu. Jadi nggak tergantung sama orang lain. Boleh bertanya sama temannya yang lebih paham, namun tidak boleh copy paste. Ya, ini menunggu hasilnya kamu kemudian copy paste karena biasanya hasilnya itu sama semua. Jadi kalau salah salah semua, kalau benar benar semua. Jadi saya maunya itu adalah kalaupun benar, ya benar-benar benar semua karena semua mengerjakan dengan benar. Tapi tidak kalau salah itu menjadi salah semua. Mestinya kalau salah itu ada yang benernya gitu ya. Nah, yang benernya itu adalah yang benar ngerjain sendiri, ya. Yang salahnya memang ngerjain sendiri gitu loh. Tapi kalau salahnya salah semua,
Berarti ada yang mengerjakan salah, di copy paste oleh yang lainnya, jadi semuanya salah. Gitu ya. Jadi pokoknya adalah silakan kerjakan sendiri. Kalau masih kurang paham, boleh bertanya. Nanti kan kita bahas ya di pertemuan selanjutnya kita bahas dari pengerjaan kuis tersebut. Ya, baik. Kalau begitu saya akhiri saja di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana masih ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Recording stopped.